kita bakalan project dari backend. Python digunakan untuk backend, namun kita juga harus melakukan instalasi modul yang akan kita gunakan di bagian ini. Nah, dari tadi kita udah nyebutin modul nih. Modul itu sendiri apa? Modul itu semacam bisa kita sebut sebuah paket yang kita gunakan untuk keperluan tertentu. Misalnya saja di sini, misalnya kita ingin menggunakan Python untuk pembuatan backend dari sebuah website atau sebuah aplikasi. Nah, untuk menggunakan Python terhadap aplikasi tersebut, kita membutuhkan modul yang kita sebut dengan Django atau Flash. Nah, untuk minggu depan akan kita bahas kita bakalan pakai yang mana. Jadi untuk backend sendiri biasa kita gunakan Django. Kita membutuhkan instalasi Django. Biasanya kita melakukan instalasi Django, kita akan mencari yang namanya documentation. Nah, di documentation tersebut kita dapat mempelajari modul yang akan kita pakai. Misalnya kita ingin memakai modul untuk backend, kita akan mencari Django documentation. Nah, documentation itu seperti sebuah buku, di mana buku tersebut akan mengarahkan kita bagaimana penggunaan dari modul tersebut. Untuk use case lainnya seperti untuk pembuatan kecerdasan buatan atau AI, kita juga bisa menggunakan bahasa Python. Dan juga machine learning, seperti yang kita ketahui, banyak aplikasi atau perusahaan besar sekarang itu menggunakan machine learning untuk memberikan istilahnya untuk memudahkan pengguna dalam mencari sesuatu. Contohnya aja kita sering buka aplikasi shopping seperti e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia. Misalnya pada suatu hari kita menggunakan atau kita mencari barang di search bar-nya, kita mencari sepatu. Kemudian keesokan harinya ketika kita buka lagi, yang ditampilkan adalah apa yang sering kita cari. Itu merupakan salah satu penerapan machine learning menggunakan bahasa Python pada aplikasi e-commerce. Contohnya lagi, untuk dunia kesehatan saat ini, dokter-dokter tersebut untuk mendiagnosa suatu penyakit sudah menggunakan machine learning atau deep learning yang menggunakan bahasa Python untuk memudahkan para ahli kesehatan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Contohnya aja dengan bahasa Python kita bisa membuat sebuah model untuk mendiagnosa penyakit kanker dari dataset yang diberikan. Kemudian untuk penggunaan lainnya seperti data visualization atau visualisasi data, ini biasa dipakai oleh divisi marketing biasanya. Bahkan juga oleh seorang ahli analisis. Misalnya saja seperti perusahaan besar yang kita ketahui yaitu Google, mereka menggunakan bahasa Python untuk melakukan analisis. Contohnya saja, ketika mereka menggunakan bahasa Python untuk analisis bisnis, analisis pengguna. Kalau di Google itu disebut dengan business analytics. Mereka menggunakan bahasa Python untuk menganalisa progres bisnis mereka untuk mengambil keputusan ke depan. Sebenarnya yang kita bahas tersebut adalah data analis, tetapi di dalam data analis tersebut mereka telah memvisualisasikan data tersebut menggunakan bahasa Python. Nah, bahasa Python juga bisa digunakan untuk data science. Nah, data science ini sering kita dengar, di mana data science ini merupakan salah satu pekerjaan yang paling diminati untuk saat ini terhadap mereka yang fokus atau mendalami bahasa Python. Data science ini terkait dengan banyak pekerjaan. Contohnya saja di dalam data science itu sudah terkait data analis, machine learning, hingga data engineer. Namun untuk sekarang data science sendiri sudah dipisah atau sudah diberikan pengerjaannya sendiri. Untuk beberapa pekerjaan yang terkait dengan data science seperti data analis itu sudah dipisah. Namun tetap saja bahasa Python digunakan untuk melakukan semua pengerjaan yang dapat kalian lihat di sini. Kemudian game development. Python juga digunakan untuk pembangunan sebuah backend dari sebuah game.
Oke, sekarang mungkin kita bakalan coba ngoding di project.com. Oke, pertama kita buka pelajaran, kemudian kita buka modul Python. Mungkin mulai dari sekarang kalian bisa persiapkan pertanyaan untuk nanti kita buka sesi tanya jawab. Oke, di sini kita mulai pelajaran dulu. Nah, kita akan mempelajari bahasa Python, yaitu kita akan mempelajari sintak yang digunakan di Python. Nah, di sini untuk kalian yang sudah memulai pembelajaran sejak hari Senin kemarin, mungkin kalian sudah membaca penjelasannya di mana Python digunakan untuk pengembangan web, machine learning, dan banyak hal lainnya. Nah, di sini dapat kita lihat contoh penggunaan bahasa Python untuk membuat total belanja. Misalnya kita mau membeli berapa apple, kita ingin beli 3. Nah, kita sudah membeli 3 apple dengan total harga adalah $6. Kemudian kita telah membeli 3 apple juga uang kita tersisa hanya $4 saja. Coding ini dapat kalian baca setelah kalian mempelajari modul-modul selanjutnya. Nantinya kalian bisa mereview gimana sih codingan yang di sini bisa berjalan. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, tadinya juga di slide kita udah nampilin bahwa untuk memberikan suatu luaran, kita cukup ketik print, kemudian mengetikkan kalimat yang ingin kita keluarkan atau ingin kita perlihatkan di konsol. Nah, di sini setiap bahasa pemrograman memiliki sebuah dapat kita bilang case sensitif, di mana apabila ada sedikit saja perbedaan, maka akan ditampilkan error. Nah, di sini dapat kita lihat string sendiri itu diapit oleh kutip 1 atau kutip ganda. Jika kita menggunakan di awalan kutip 1 dan kemudian di akhir kita menggunakan kutip 2, maka itu akan mengeluarkan error, yang artinya itu adalah case sensitif atau sebuah invalid syntax. Jadi kita harus memperhatikan bahwa penggunaannya sama. Nah, dari hal tersebut kita dapat berpikir bahwa kita melakukan critical thinking, bahwa di sini kita harus fokus untuk melihat di mana error yang kita lakukan oleh kesalahan kita sendiri. Nah, kemudian di sini kita mempelajari tentang penulisan komentar. Setiap awalan kalimat atau awalan baris yang diawali dengan tanda pagar, artinya ini akan dijadikan sebagai sebuah komentar. Nah, komentar sendiri tidak akan di-print atau tidak akan ditampilkan di konsol kalian. Nah, oke, selanjutnya seperti yang kalian pelajari biasanya, setelah kalian membaca materi, kalian akan melakukan praktik terhadap apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, di sini ada sebuah instruksi di mana kita akan mengikuti instruksi ini dan menuliskan di editornya, dan nanti akan kita lihat jawaban dari coding yang kita ketikkan. Misalnya di sini kita diperintahkan untuk cetak hello world. Untuk mencetak itu kita memberikan perintah print, kemudian buka kurung dan kutip 2 atau kutip 1 hello world. Kemudian dapat kita jalankan. Nah, codingan kita sudah sama dengan jawaban yang benar. Jika kita sudah merasa itu benar, langsung saja diklik button kirim atau tombol kirim. Nah, lanjutkan atau berikutnya. Nah, tadinya kita udah bahas bahwa Python bisa print atau mengeluarkan dalam bentuk kata atau string. Nah, Python juga dapat melakukan proses perhitungan atau aritmatika. Nah, di sini atau proses aritmatika juga bisa dilakukan dengan bahasa Python. Nah, di sini kita dapat
melakukan penjumlahan dan pengurangan langsung setelah kita mengetikkan perintah print. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa yang merupakan atau yang dapat kita jumlahkan adalah tipe data dari integer atau bilangan bulat. Nah, ketika kita menjumlahkan sebuah string, maka itu tidak akan mengeluarkan jumlah dari operator tersebut, melainkan yang akan dikeluarkan adalah dalam bentuk string. Nah, di sini dapat kita lihat contoh bahwa di sini perintah print akan menjumlahkan 3 tambah 5 yang akan menghasilkan 8. Namun di baris kedua, itu perintah print telah dibentuk dalam bentuk string. Ini adalah string 3 tambah 5. Namun yang akan dikeluarkan adalah 3 tambah 5, bukan hasil dari 3 tambah 5. Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya 8 merupakan hasil penjumlahan dari 3 tambah 5. Namun di baris 2 adalah sebuah string dalam bentuk penjumlahan. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke penerapannya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mencetak 7 sebagai integer. Langsung saja untuk mencetak kita gunakan perintah print dan kita diperintahkan untuk print integer angka 7. Kemudian mencetak penjumlahan 9 dan 3. 9 tambah 3. Dan yang terakhir adalah kita harus mencetak string 9 tambah 3. 9 tambah 3. Kita lihat jawaban kita dan jawaban yang benar. Nah, sudah sama nih dengan jawaban yang benar. Nah, langsung aja setelah kita lihat jawaban kita dengan jawaban yang benar sudah sama, langsung saja diklik di bagian kirim. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di baris ke-8 yang kita print adalah string, bukan merupakan integer yang dapat dijumlahkan. Oke, kita klik kirim. Oke, level up. Nah, kemudian selain penjumlahan, kita juga dapat melakukan perkalian, pembagian, dan modulus. Nah, perkalian kita gunakan bintang untuk mengalihkan 2 integer atau 2 bilangan bulat. Kemudian print untuk pembagian yaitu dengan garis miring atau slash. Kemudian untuk modulus yaitu dengan tanda persen. Nah, modulus ini apa? Modulus ini adalah untuk menampilkan sisa bagi dari 2 integer. Misalnya 7 bagi 3 adalah 2 dengan sisa 1. Maka sisa pembagiannya adalah 1. Langsung kita coba. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mencetak hasil dari atau kita harus membuatkan sebuah pembagian 9 bagi 2. 9 bagi 2. Kemudian hasil 7 dari 7 kali 5. Dan modulus atau sisa bagi 5 dibagi 2. Modulus 2. Nah, di sini dapat kita tebak saja hasilnya yaitu 9 bagi 2, 4,5. 7 kali 5 adalah 35, dan 5 modulus 2 atau sisa pembagian 5 dengan 2 yaitu 1. Nah, dapat kita lihat jawaban yang benar. Oke, kita kirim saja. Oke, berikutnya. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang variabel. Nah, variabel tersebut atau variabel sendiri adalah di mana kita menampung sebuah nilai ke dalam sebuah variabel atau ke dalam sebuah nama yang kita berikan. Istilahnya kita memiliki sebuah kotak yang kita beri nama, kemudian dalam kotak tersebut kita meletakkan sebuah data atau sebuah nilai. Di sini digambarkan misalnya kita memilih sebuah kotak dengan nama kotak tersebut adalah nama. Nah, dalam kotak tersebut kita meletakkan sebuah string dengan nama John. Kemudian variabel kedua adalah
dalam bentuk integer dengan nama variabel adalah number. Nah, untuk penggunaan nama variabel itu sesuai dengan nilai yang kita berikan. Seperti di sini, itu tidak mungkin pada nama kita meletakkan angka. Sedangkan pada number kita meletakkan sebuah string. Begitu juga untuk data-data lainnya. Jadi di sini untuk nama kita letakkan dalam sebuah string, baik itu John ataupun nama-nama lainnya, dan number dengan angka yang terserah kita. Nah, di sini diilustrasikan bahwa sebuah nama variabel itu akan memiliki sebuah nilai. Artinya ketika kita memanggil variabel ini, yang dikeluarkan adalah nilai dari variabel tersebut. Nah, di sini kita dapat mencetak variabel tersebut, kemudian yang tercetak adalah nilai dari variabel tersebut. Misalnya di sini kita membuat sebuah variabel name dengan nilainya John, kemudian kita mencetak name tersebut dan yang akan dikeluarkan adalah nilai dari variabel tersebut. Kemudian di baris yang ketiga kita melakukan print dan memanggil variabel name, namun variabel ini kita memberikan tanda kutip. Ini tidak akan memanggil variabel tersebut karena ini sudah dibentuk ke dalam bentuk sebuah string. Oke, kita lanjutkan. Kita coba latihan. Nah, di sini kita diperintahkan untuk meletakkan sebuah nilai Bob ke dalam variabel name. Jadi kita buat sebuah variabel name, kemudian meletakkan nilainya adalah Bob. Kemudian kita diperintahkan untuk mencetak variabel tersebut. Print name. Kemudian selanjutnya adalah variabel number dengan nilai 7. Kemudian kita cetak print number. Lihat jawabannya, Bob dan 7. Dan jawaban yang benar, Bob dan 7. Kita kirimkan. Nah, kita sudah membuat sesuai dengan jawaban yang benar. Begitulah contoh penggunaan variabel. Nah, untuk penamaan variabel sendiri, itu kita menggunakan nama tersebut sesuai nilai yang akan kita berikan. Juga ada beberapa syarat untuk penggunaan sebuah variabel. Kita tidak dianjurkan untuk menggunakan sebuah variabel dengan singkatan karena dianggap tidak deskriptif. Ketika kalian bekerja sama dengan tim, maka nantinya teman kalian atau anggota tim kalian tidak mengerti untuk apa nilai dari variabel tersebut. Kemudian juga jangan dimulai dengan angka, karena itu juga akan membuat anggota tim kalian kebingungan. Nah, di sini untuk bahasa Python sendiri, kita menggunakan nama variabel dengan huruf kecil. Kemudian jika variabel tersebut membutuhkan untuk digunakan dengan dua kata, maka kita melakukan dengan garis bawah untuk memisahkan dua kata tersebut agar lebih mudah dimengerti. Nah, di sini juga ada yang kita sebut dengan camel case. Ini juga digunakan, namun kita tidak menggunakannya di Python. Untuk camel case ini, kita menggunakannya di bahasa pemrograman lainnya. Nah, di sini dapat kita lihat pada code dengan variabel apple count atau hitungan apple ini menggunakan dua kalimat. Jadi kita memberikan variabel tersebut lebih deskriptif agar mudah dimengerti. Dan kemudian harga dari apple tersebut adalah 10. Kemudian agar kita dapat menjumlahkan kedua variabel ini, kita meletakkan ke dalam sebuah variabel baru, yaitu total penjumlahan dari dua variabel tersebut. Kita memberikan nama total price atau total harga. Kemudian kita tinggal melakukan atau mencetak total price-nya atau total harga. Nah, di sini jika code tersebut tanpa variabel, kita akan susah mengerti dari mana angka-angka ini didapat. Sedangkan jika kita menggunakan variabel, kita mengetahui bahwa angka tersebut merupakan dari variabel tersebut.
Nah, kemudian untuk kegunaan lain dari variabel adalah kita dapat menggunakan variabel tersebut berulang kali atau dapat kita panggil secara berulang setelah kita memberi penamaan terhadap suatu nilai. Kemudian kita juga dapat mengganti nilai variabel tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat kita memberikan sebuah nama variabel yaitu length sama dengan 5. Kemudian variabel ini dapat kita gunakan kembali. Di sini kita gunakan variabel length untuk perkalian length kali length. Nah, di sini akan kita terapkan. Di sini sudah ada dua variabel yaitu apple price atau harga apple, kemudian apple count atau jumlah dari apple-nya. Kemudian di sini kita akan mencetak atau kita akan membuat sebuah variabel total price di mana variabel total price ini akan memuat perkalian antara apple price dengan apple count. Itu saja total price sama dengan price kali dengan apple count. Kita mencetak total atau variabel dari total price. Total price. Nah, jawaban kita adalah 16. Kita lihat jawaban benarnya. Nah, jawaban benarnya adalah 16 juga. Jadi langsung kita kirim level up dan kita lihat pembahasan selanjutnya. Oke, ini kita akan melakukan pembaharuan nilai terhadap suatu variabel yang telah kita berikan nilai. Nah, di sini kita dapat merubah nilai dari suatu variabel dengan memanggil kembali variabel tersebut dan memberikan nilai baru kepada variabel tersebut. Di sini pertama di baris pertama kita telah memberikan nilai untuk X adalah 5. Kemudian kita mencetak nilai X adalah 5. Kemudian nilai X kita ganti nilainya menjadi 11. Kemudian kita print X, maka yang dikeluarkan adalah 11. Artinya kita telah mengganti nilai X menjadi 11 seperti yang kita gantikan sebelumnya. Maka ketika kita nilai X tidak lagi berlaku yang paling 11. Makanya nanti waktu ada video kita buat nanti. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk memperbaharui nilai suatu variabel, kita tidak hanya dengan mengganti nilai seperti sebelumnya. Namun kita juga dapat memanggil lagi variabel tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat sebelumnya kita memberikan nilai X adalah 5. Kemudian kita lakukan print untuk nilai X ini akan ditampilkan nilai 5. Kemudian ketika kita mengganti nilai X, kita kembali memanggil nilai X sebelumnya. Maka nilai X sebelumnya adalah 5 dan kita tambahkan dengan 3. Maka yang akan berlaku adalah nilai X baru yaitu 8. Nah, di sini ada beberapa singkatan atau dapat kita sebut dengan shorthand. Artinya kita memperpendek suatu perintah dan untuk mengurangi atau untuk merapikan codingan kita. Nah, di sini ketika kita mengubah suatu variabel dan memanggil variabel tersebut kembali, kita dapat menjadikannya suatu shorthand dengan perintah yang ditampilkan di sini. Ini artinya X ditambah dengan X sama dengan X ditambah dengan 10. Artinya kita tidak lagi menuliskan dengan X
2 kali, namun kita dapat menggunakan operator plus dan tambah, dan begitu juga atau plus dan sama dengan, begitu juga dengan operator lainnya. Kita dapat melakukan shorthand untuk merapikan codingan kita. Oke, kita coba latihan. Nah, di sini sudah diberikan sebuah variabel money dengan nilai 20. Kemudian ketika kita cetak, nilai dari money adalah 20. Kemudian kita tambahkan 50 ke variabel money. Di sini money sama dengan 50. Kemudian kita cetak. Coba cetak. Nah, nilai yang kedua adalah 70. Kita lihat jawaban yang benar, 20 dan 70. Nah, untuk ini kita dapat menjadikannya shorthand dengan cara kita dapat menambahkan operator sebelum tanda sama dengan. Kita jalankan, nah juga ditampilkan hasil yang sama. Kita kirim. Nah, kita telah berhasil menyelesaikan pembahasan tentang variabel. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung aja open mic atau di kolom chat dulu sebelum ke pembahasan. Baik, mungkin dari Kak Ilyas ada yang ingin ditanyakan, langsung aja. Kalau penulisan spasi itu kan, kalau kita lihat kode yang benar itu kan suka ada tuh yang dikasih marking hijau, terus dibandingkan dengan kode kita. Jadi sebetulnya itu pakai spasi atau enggak sih yang bagusnya di Python? Walaupun resultnya keluar gitu kan. Jadi misalnya hasilnya benar, tapi terus saya coba compare code yang kita tulis sama yang di Proget buat itu kan ada tuh suka kelihatan. Nah, kalau secara penulisannya yang benernya pakai spasi atau enggak, antara misalnya dari string atau misalnya integer, kemudian sama dengan, kemudian spasi sama dengan, nah itu kayak gimana sih sebenarnya? Saya agak bingung di sini, Kak Ilyas. Itu untuk pembahasan tentang yang Nggak, ini coba coba diketik kodenya ini. Kan nanti ada compare, lihat jawaban tuh. ya. Nah, itu kan ada compare code, Oh, bandingkan kode Anda kan. maksudnya ini luarannya sudah betul, tapi masih diberikan error, gitu Oh, ya, bukan Mas? error. Jadi ada tanda, coba boleh dicobain nggak, Mas? Yang Eh, ini aja. ini my name Hmm. dan link. Kalau di share screen-nya belum ada. Ada masih. Oh, masih ada. Nah, ini ya, Mas. Misalnya, Ya. Nah, itu kan kirim tuh. Oh, kalau ini kan error. Nah, itu lihat jawaban tuh, Mas. Nah, bandingkan dengan kode Anda coba tuh. Nah, ini kan benar. Nah, kalau saya kadang-kadang ada yang pakai spasi, ada yang enggak, tapi hasilnya benar gitu. Cuman kalau dibandingkan tuh ada penulisan kode yang benar adalah begini gitu. Berarti ikuti yang ada di situ pakai spasi berarti kan seharusnya. karena ini adalah platform di mana kita ngodingnya secara online. Nah, Oh. jadi untuk bisa melanjutkan ke
bagian selanjutnya itu kita diperintahkan untuk menyamai codingan kita dengan apa yang sudah disetting di websitenya itu sendiri. Kemudian kalau kita menggunakan environment kita sendiri atau kita ngoding secara offline, itu kita dapat ngoding secara bebas. Namun yang diperlihatkan di jawaban ini adalah bagaimana kita mengetikkan sebuah codingan secara rapi dan teratur. Nah, jadinya ini karena kita belajar, jadi mungkin ketika kita mengetikkan, kita masih berpikir bagaimana kita mengetikkan codingan tersebut sehingga kita tidak memperlihatkan kerapian dalam codingan kita. Sedangkan ketika kita bandingkan di sini, itu ada perbedaan di mana codingan yang diberikan atau yang seharusnya kita ketikkan itu adalah codingan yang dipakai secara umum ketika kita sudah betul-betul berada di dunia kerja sebagai seorang programmer. Nah, gitu Mas. Jadi memang yang kita ketikkan itu benar, tapi di platformnya mungkin ditolak karena yang ada di platform itu sudah diketikkan secara default. Jadi kita harus mengikuti bagaimana default tersebut dituliskan. Oke, terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya kita bakalan ngebahas setup di laptop kalian masing-masing dulu. Jadi ini biasanya kalian mempelajari di project dan langsung ngodingnya di project. Kalian tidak perlu melakukan setting di laptop atau komputer kalian masing-masing. Nah, nantinya ketika kalian mengerjakan project, itu kalian harus melakukan setting di laptop kalian masing-masing. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus mendownload Python itu sendiri. Python download langsung saja di bagian yang paling atas dengan link website yaitu python.org. Nah, di sini ada versi terbaru yaitu Python 3.10. Di sini kalian dapat memilih operating system yang kalian gunakan, baik itu Windows, Linux, macOS, dan lainnya. Nah, jika kalian ingin menurunkan versinya, kalian bisa memilih versi yang sudah dirilis sebelumnya, 39, 38, atau 37. Nah, di sini kalian langsung klik di button download-nya. Langsung kalian klik saja, kemudian save. Setelah download-nya selesai, nanti kalian langsung menjalankan instalasinya. Mungkin di sini karena saya menggunakan macOS, jadi agak sedikit berbeda proses instalasinya. Jadi kalian cukup mengikuti instruksinya saja. Mungkin di Windows juga hampir sama, kalian cukup klik button next saja sampai nantinya dilakukan instalasi. Di sini karena saya sudah melakukan instalasi, saya tidak perlu lagi melakukan instalasi. Nah, untuk mengecek apakah Python itu sudah terinstall di laptop kalian masing-masing, kalian dapat membuka terminal atau di Windows itu kalian membuka cmd. Nah, di sini kalian dapat mengetikkan untuk yang menggunakan macOS yaitu Python 3 version. Nah, di sini saya menggunakan Python 3.9.3.7. Jika kalian menggunakan Windows, mungkin menggunakan perintah Python version atau Python ini saja. Nah, di sini karena saya menggunakan macOS, jadi agak berbeda. Nah, kemudian setelah kalian melakukan instalasi tersebut, kalian bisa mencoba melakukan coding bahasa Python dengan editor bawaan dari Python sendiri setelah kalian download Python. Itu disebut dengan IDLE. Kalian bisa langsung nyoba-nyoba di shell-nya si Python itu sendiri. Misalnya print hello. Nah, gini.
Tapi untuk pembangunan lanjutan, kalian membutuhkan IDE atau Integrated, saya lupa kepanjangannya, Development Environment. Mungkin begitu. Nah, kalian membutuhkan IDE tersebut untuk melakukan pembangunan sebuah website atau hal-hal lainnya. Artinya, untuk kalian ngoding secara offline. Jadi yang kalian butuhkan adalah code editor atau IDE. Biasanya saya sendiri menggunakan Visual Studio Code karena Visual Studio Code ini memiliki banyak fitur ekstensinya untuk mempermudah kalian ngoding. Di sini langsung aja kalian klik di link paling atas. Nah, di sini kalian bisa langsung download. Di sini ada pilihan OS yang kalian gunakan. Di sini langsung klik button download. Nah, nanti akan ditampilkan kalian mau nge-save-nya di mana, save file-nya di mana. Di sini karena saya sudah melakukan instalasinya, jadi kalian cukup mengikuti instalasi sesuai dengan yang diberikan di dokumentasinya. Di sini misalnya menggunakan Windows. Setelah download, kalian langsung melakukan instalasinya seperti instalasi Python tadi juga, yaitu tinggal klik button next saja. Nah, setelah kalian melakukan instalasi, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti kalian ngodingnya di sini, ngodingnya di Visual Studio Code. Apapun yang kalian lakukan itu akan kalian lakuin di Visual Studio Code ini. Nah, di Visual Studio Code ini ada yang namanya ekstensi, di mana ekstensi ini dapat kalian gunakan untuk mempermudah kalian ngoding. Misalnya untuk Python sendiri ada ekstensinya. Nah, di sini ada Python IntelliSense. Juga ada Python for Visual Studio Code dan lain-lainnya. Di sini misalnya kita coba ngoding. Kita buka folder dulu. Langsung di sini aja. Kita buat file baru. Dengan ekstensi PY yang menandakan bahwa ini adalah file Python. Nah, misalnya di sini kita ketikkan name Aldi. Kita langsung dapat ngoding di sini. Nah, sebelumnya kita sudah membuat sebuah variabel. Nah, dengan IDE ini atau dengan kode editor ini, kita tidak perlu mengetikkan terlalu banyak, karena di sini akan langsung ditampilkan apa yang sudah kita ketik sebelumnya. Nah, untuk menjalankannya di bagian pojok kanan atas ada button untuk menjalankan codingan kalian. Nah, di sini sudah di print yaitu Aldi. Nah, oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung aja. Buat teman-teman mungkin Jadi ada yang chat nih, Aldi. ada yang Katanya kalau mau tanya Python di luar materi project boleh nggak? Katanya gitu nih dari Kak Henry. Boleh sih, langsung aja Kak Henry. Boleh lewat kolom chat atau mau langsung open mic. Ya boleh. Atau on cam juga boleh. Juga boleh. Biar kelihatan gantengnya. Oke, Kak Henry mana nih tes Kak Henry? Boleh nih, boleh disampaikan di chat atau boleh langsung open mic aja ya? Sorry nggak kelihatan, udah 10 menit yang lalu juga. Iya sambil ngejelasin soalnya tadi ya. Oh, dari Kak Henry mau demoin Visual Studio Code. Jadi di Visual Studio Code ini kalian bisa ngoding bahasa apa aja.
Jadi kalau kalian mau ngoding bahasa JavaScript, Python, Java, itu semua ada ekstensinya. Jadi dengan Visual Studio Code itu memudahkan kalian untuk ngoding bahasa apa aja, untuk menggunakan modul apa aja. Bahkan kalian di sini bisa menggunakan banyak ekstensi untuk mempermudah kalian untuk ngebangun aplikasi yang akan kalian buat. Misalnya kita contohin di sini HTML ya, karena HTML yang paling banyak snippetnya. Misalnya new file index.html. Nah, di sini di Visual Studio Code ada snippet untuk HTML. Nah, ini HTML snippet. Nah, dengan snippet ini kalian tidak perlu mengetikkan bagian-bagian dari HTML seperti meta tag atau doc type tersebut. Kalian cukup mengetikkan tanda seru lalu enter. Nah, semua bagiannya sudah ditampilkan. Jadi kalian tinggal mengisi bagian yang akan kalian isi saja. Jadi snippet ini sangat berguna untuk memperpendek waktu kalian untuk ngoding. Langsung saja misalnya di sini kalian ingin membuat sebuah kelas, misalnya di sini H1 dengan kelas header. Nah, langsung enter. Jadi kalian punya tag H1 dengan kelas header. Jadi dengan Visual Studio Code itu mempermudah kalian untuk ngebangun aplikasi yang bakalan kalian bangun. Tapi dengan kelasnya apa ya? Konten. Nah, langsung ada gitu. Nah, dari Kak Yendi Putra nih, apa aja ekstensi yang harus kita pasang di Visual Studio Code untuk Python? Untuk Python sendiri sebenarnya jika kalian cuma ngoding bahasa Python aja, murni Python, itu kalian tidak memerlukan banyak ekstensi. Kalian cukup download Python aja. Download Python atau install Python-nya, Python IntelliSense, untuk menampilkan beberapa parameter atau metode yang akan kalian gunakan. Misalnya di sini link sama dengan print. Nah, jadi karena di sini sudah kalian install Python, jadi di sini ada beberapa metode yang sudah dipanggil karena kalian sudah menggunakan Visual Studio Code dan menginstal ekstensi Python tadinya. Jadi di sini ketika kalian mengetik dot terhadap variabel nama, jadi kalian bisa memanggil capitalize misalnya, kemudian print. Nah, di sini yang ditampilkan adalah objeknya. Coba kita gunakan yang lain. Misalnya di sini kita ketik huruf besar saja. Dot lower. Nah, ketika kita print, nah di sini yang ditampilkan adalah objek. Jadi sebenarnya ketika kita mengetikkan code ini, kita sudah menggunakan ekstensi dari Python itu sendiri. Dari Kak Tami Putri, tolong contohin yang ambil datanya dari input console. Mungkin saya kurang mengerti dengan pertanyaan Kak Tami ya. Contohin yang ambil datanya dari input. Oh, mungkin gini ya. Misalnya pertanyaan. Input. Siapa nama Anda? Nah, nantinya variabel ini adalah
akan menampilkan sebuah perintah input, yaitu kita harus mengetikkan sesuai dengan pertanyaan di sini, siapa nama Anda. Nah, variabel ini dapat kita panggil dengan misalnya kita print nama saya adalah, kita tambahkan variabel pertanyaan. Save, kita jalankan. Nah, di sini akan ditanyakan siapa nama Anda. Nama Anda adalah Aldi. Nah, di sini langsung di print nama saya adalah Aldi. Mungkin begitu maksud dari Kak Riana. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Henry. Nah, database yang biasa digunakan di aplikasi Python itu apa? Dan apakah nanti akan diajarkan cara connect ke database menggunakan Python? Nah, sebenarnya di Python itu sendiri ada database yang sudah built-in dari ketika kita install Python. Jadi, ada namanya SQLite. SQLite 3 ini. Import. Kita import. Anggap saja kita import SQLite version. Nah, jadi di dalam Python sendiri, ketika kita sudah menginstal Python, itu kita sudah diberikan sebuah database yang include ketika kita menginstal Python itu sendiri. Namun untuk SQLite ini penggunaannya itu tidak bisa kita gunakan di data yang besar. Untuk Python sendiri, itu kita akan atau biasanya developer itu menggunakan PostgreSQL. Nah, PostgreSQL itu biasa digunakan untuk pembuatan website yang sangat besar. Misalnya saja pembuatan website seperti e-commerce. Jadi kita menggunakan PostgreSQL. Nanti kalian dapat mempelajari atau mencari resource tentang PostgreSQL. Nah, untuk proyek minggu depan mungkin kita tidak menggunakan PostgreSQL, melainkan kita akan menggunakan SQLite saja karena kita mungkin tidak cukup waktu untuk mempelajari PostgreSQL. Jadi kita lebih dulu menggunakan SQLite dari dasarnya atau kita mempelajari yang kecil dulu sebelum kita meloncat ke yang lebih besar. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Kak Azmi. Ini mungkin dia ngirimnya melalui DM atau direct message. Kalau DB-nya udah built-in, deploy ke servernya gimana? Nah, kalau udah built-in, jadi kita nggak perlu SunPP lagi. Kalau udah built-in gini, kita cuman langsung migrasi aja. Contohnya di sini ada aplikasi pooling, jadi kita tinggal langsung migrasi aja. Di sini ada DB SQLite, jadi kita nggak bisa lihat di sini. Kita bisa lihatnya di, yaudah kita coba jalanin ini aja. Kita coba jalanin di sini aja, misalnya di sini. Nah, di sini kita lagi ngejalanin aplikasi Django. Jadi untuk database-nya kita tidak perlu SunPP lagi, atau biasa yang kita gunakan dengan PHP yaitu apa saya lupa ya, pokoknya yang untuk kita gunakan untuk edit database-nya. Tapi di sini kita langsung dari Django-nya. Di sini bisa langsung admin. Nah, di sini login Aldi Afrizalman. Nah, di sini kita bisa langsung edit di sini. Jadi kita nggak perlu lagi SunPP atau ngekspor gimana, tapi udah built-in dalam bahasa Python-nya. Mungkin bisa dipahami dari Kak Azmi. Mungkin dari teman yang lain jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin kita break sebentar ya.
Oke, kita lanjut. Saya baca dulu. Oke, ini ada dari Kak Henry. Django ini CMS ya, Kak. Kebetulan kemarin saya sempat cari, yaitu Django CMS. Jadi kalian bisa, nah di sini di documentation-nya sendiri mengatakan bahwa Django ini adalah CMS yang modern yang publish-nya built-in di dalam Django itu sendiri. Jadi kalian bebas menggunakan Django ini dengan tipe CMS ini. Jadi kalian bisa CMS yaitu Content Management System-nya. Kalian bisa lihat referensinya di sini. Mungkin aku kirim di kolom chat aja, nanti kalian bisa baca-baca. Oke. Dari Karisma Hani, ini izin tanya untuk minggu ini pelajarannya tentang Pandas. Kalau kita lihat dari pedomannya, ya di sini ada live session, setup environment lokal dan Pandas library. Nah, mungkin untuk malam besok kita tidak ada live session atau mungkin nanti bisa ditanya ke Kapani. Mungkin bisa langsung aja sekarang kita lakuin setup untuk environment lokal dan Pandas lebih. Sebenarnya untuk setup environment lokal sudah kita lakukan tadi, yaitu kita download Python dan kita langsung menggunakan Python di Visual Studio Code sebelumnya yang tadi kita praktikkan. Kemudian untuk Pandas ini, yaitu kalian bisa buka Google Colab, bisa kalian ketikkan Google Colab, kemudian langsung paling atas kalian login dengan akun Google kalian, kemudian kalian bisa buat notebook baru atau di sini karena tadi ada notebook yang kosong, saya gunakan notebook yang kosong. Nah, untuk instalasi Pandas sendiri kalian tidak perlu menginstal lebih dulu di environment lokal kalian. Kalian bisa menggunakan ini Google Colab. Jadi kalian bisa ketikkan code di sini. Nah, untuk resource kalian belajar Pandasnya bisa di Witri School. Berikut linknya akan saya kirimkan di ini aja di kolom chat. Kalian bisa belajar di situ untuk fundamentalnya. Nah, di sini ada getting started. Kita mulai. Nah, kalian bisa install pip Pandas di environment lokal kalian masing-masing. Mungkin kita coba aja di terminal, atau untuk yang di Windows, kalian bisa menggunakan CMD. Di sini kita ketikkan pip install Pandas. Typo, maaf. Pip install Pandas, karena saya menggunakan macOS, jadi pip3 install Pandas. Jadi saya sudah menginstalnya, RD satisfied. Nah, cukup begini untuk instalasinya. Kemudian kalian menggunakan Google Colab untuk melakukan coding dengan modul Pandas. Jadi pertama kita import Pandas, kita coba mengetikkan atau menjalankan modul Pandas, import Pandas. Sudah kita import, kemudian kita ketikkan code-nya. Kita copy saja. Kita buat datanya dulu. Kita jalankan. Jadi ini ada list seperti yang kalian pelajari di modul yang ada di Proget. Ini merupakan sebuah list. Ini juga merupakan sebuah list yang nantinya akan diletakkan di variabel myDataset. Lalu kita letakkan ke dalam variabel baru, ke dalam variabel myVar, yaitu Pandas. Kemudian kita memanggil data frame dengan argumen yaitu variabel dataset. Kemudian kita print myVar, langsung kita print. Nah, yang ditampilkan adalah sebuah table. Nah, mungkin gitu untuk Kak Rismahani atau untuk semuanya, karena di pedoman di sini Pandas Library ini secara singkat saja
Untuk penggunaan library Pandas, juga di sini ada resource-nya, yaitu di Witri School. Kalian dapat mempelajarinya gimana cara membuat data frame, gimana cara membaca file CSV atau file Excel, dan membaca JSON dan analisa data menggunakan library Pandas. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Oke, mungkin jika ini untuk self learning Pandas di Witri School, untuk self learning Pandas itu kalian boleh mencari resource di mana saja yang memungkinkan kalian untuk mempelajarinya. Juga mungkin nanti dari Kak Pani akan memberikan modulnya. Mungkin Kak Pani ada modul Pandas nggak, Kak? Nggak ada, Di. Mungkin nanti akan diberikan beberapa resource untuk pembelajaran Pandas itu sendiri. Oke, thank you, Aldi. Nanti tinggal di-share aja di Telegram. Oke. Dari Kak Ardian Toar, ini cara Python baca data dari SQL. Untuk koneksinya, sebenarnya saya juga belum pernah mengkoneksikan Python dengan SQL. Mungkin di sini mari sama-sama kita pelajari. Python to SQL Server. Nah, biasanya ketika kita menggunakan sebuah database, di dalam documentation Python sendiri, itu kita disarankan untuk menggunakan PostgreSQL dibandingkan dengan SQL. Nah, di sini ada cara singkat di mana kita mengkoneksikan SQL dengan Python. Jadi pertama kita import Python ODBC, kemudian kita memanggil server dari SQL tersebut, di mana letak dari SQL tersebut. Kemudian kita memanggil nama database tersebut, kemudian aksesnya, dan kita mengkoneksikan untuk memanggil data tersebut. Di sini karena saya tidak memakai SQL untuk penggunaan website dari Python, jadi saya juga belum pernah menggunakannya. Nah, di sini juga ada simple query-nya, kita bisa menggunakan execute untuk memanggil atau menjalankan sebuah query dari SQL. Nah, kita menggunakan library dari Python ODBC untuk memanggil SQL Server tersebut. Kemudian kita memberikan beberapa akses untuk memanggil secara spesifik data tersebut. Mungkin gitu untuk Kak Ardian. Mungkin jika tidak ada lagi pertanyaan, saya kembalikan kepada Kak Panisa Putri. Oke, teman-teman, tadi kan udah dijelasin nih mengenai Python kayak gimana, udah dijelasin juga short materi dari Python seperti apa, dan juga terima kasih Mas Aldi udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua tadi. Semoga pertanyaannya ini terjawab ya. Mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan, kita akhiri aja untuk live session hari ini. Terima kasih banyak teman-teman udah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan mendengarkan materi dari Mas Aldi. Semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari pemaparan tadi. Thank you banget teman-teman. Selamat beristirahat. Jangan lupa, ya sama-sama Karisma. Dan jangan lupa dikerjakan modulnya Python-nya.
Semangat terus kuliahnya. Selamat terus belajarnya. Sampai jumpa di next live session. Thank you Mas Aldi dan teman-teman dan juga dari tim Dewa Cloud. Thank you, dadah semuanya. Terima kasih. Thank you, bye.